Dan tamu kita setelah ini adalah dua orang wanita kakak beradik keturunan Tionghoa yang mendirikan sebuah komunitas untuk membantu masyarakat yang ada di sekitarnya. Yang jelas yang pasti yang masyarakat yang tidak mampu ya. Ini adalah Sabrina Bensawan dan Elena Bensawan, founder dari Subshares. Sabrina, Elena, oke. Ni hao, ni hao. Iya, bener nggak sih aku ni hao? Benar. Jadi kita lihat dulu ya apa yang mereka kerjakan dan siapa mereka itu. Silakan. Berawal dari kedua orang tuanya yang membantu pendidikan anak dari mantan supirnya yang kurang mampu, Sabrina Bensawan dan Elena Bensawan berinisiatif untuk membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan dengan mendirikan komunitas sosial bernama Subshares. Kakak beradik berusia 17 tahun dan 15 tahun ini memulai langkahnya dengan mencari panti asuhan, orang-orang yang tinggal di panti jompo, bantaran kereta api, dan tempat tidak layak huni untuk memberikan bantuan dalam bentuk finansial, pendidikan, dan kesehatan. Putri dari Anthony Bensawan dan Elis Eti ini awalnya menggunakan dana pribadinya untuk membantu Subshares yang didapat dari bisnis online shop dan hasil lelang lukisan. Kini Subshares mulai dikenal luas oleh masyarakat melalui media sosial. Donatur pun mulai berdatangan. Sabrina dan Elena pun berharap semoga apa yang mereka lakukan dapat menginspirasi masyarakat pada umumnya dan remaja seusianya agar memiliki kebiasaan berbagi. Jadi oke, secara kasarnya aja, yang kalian lakukan ini adalah untuk Sosial, all charity. all charity, Yes. all charity Iya kan. dan latar belakangnya apa sampai kayak begitu? Saya dengar-dengar katanya terinspirasi oleh ayah, Iya, sebenarnya orang tua sih Kak. orang tua. Dari kecil Kak. Membiasakan kita untuk peduli dengan orang yang lebih Dari besar kecil, daripada kita. iya. Dari small examples aja sih Kak. Mungkin dari dulu kita suka simpan makanan di mobil, jadi kita pas saat jalan-jalan ketemu orang yang membutuhkan kita bisa kasih. Dengan small examples itu mungkin merasa peduli dengan sesama itu as time goes by it grows gitu. Jadi makin lama makin besar. Iya, Kak. Oke, juga katanya soalnya ayahnya pernah ngebantu anak dari supirnya sendiri, betul? Anak dari mantan supir papa dulu dibiayain sekolahnya sama papa gitu. Dibiayain sekolah, Iya. oke. Dari situ juga jadi terinspirasi juga sih. Jadi- Akhirnya kita juga kasih beasiswa untuk anak juga. Kamu kasih beasiswa untuk anak-anak juga. Iya. Oke. Nah, jadi base-nya apa sih ini bisnis? Ada bisnisnya juga? Oh itu beda Kak. Jadi kalau Subshares itu pure 100% untuk charity. Oke, Subshares pure 100% untuk Yes, charity. iya. Tapi kan punya bisnis juga yang katanya pendapatannya untuk Subshares. Gitu. Iya Kak betul. Subketur sama Eketur itu apa dulunya itu untuk kita bikin itu untuk dukung Subshares. Jadi karena kita mau membantu lebih, Mama bilang kamu harus kerja juga dong buat support itu. Nah akhirnya kita bikin Subshares Eketur itu, nah untuk support Subshares itu. Gitu. Tapi as time goes by, udah sekarang udah ada donatur juga dan aku juga desain merchandises buat dijual dan 100% revenue didonate buat fund programs. Gitu. Oke. Kalian ini umurnya pada berapa sih? Aku 17. Aku 15. Terus masih muda-muda gini kan biasanya kalau misalnya anak seumuran 15-17 gitu sukanya tuh nge-mall gitu. Tapi kalian beda gitu. Kenapa sih lebih tertarik untuk bikin Subshares itu? Nggak tahu maksudnya apa sih Mbak? Subshares. Subshares. Kenapa? Mungkin Semakin melihat dia tersentuh semakin ngerasa kalau banyak banget orang yang belum terbantu dan tertolong, dan semakin melihat semakin ngerasa wah ini kita nggak boleh stop bantu dan malah memotivasi kita untuk membantu lebih banyak orang lagi. Iya, saat terjun semakin tersentuh, semakin touched gitu. Akhirnya ya seperti kecanduan, akhirnya nggak bisa berhenti. Jadi kalian udah nggak punya waktu buat kayak mall gitu, kalian lebih memilih untuk ini apa Subshares itu? Hampir nggak ada Kak, soalnya Ini Tuh ini lagi apa? oh ini habis itu pengobatan gratis untuk 500 orang. Iya, di Pelumpang. Iya. pengobatan gratis untuk 500 orang. Iya.
dan eye check up buat anak-anak. I check up buat anak-anak. Iya, dan dan memberikan beri kacamata kacamata gratis. gratis. Kalau ini di sekolah gratis dengan anak-anak yang di sana juga, Kak. Kita suka visit them, kasih makanan Iya, sehat, susu segar. gitu. Oke. Jadi kata ini dengar-dengar. Boleh deketan di sini? Boleh agak pisah dikit. Nah, oke biar enak. Maksudnya agak berpisah dikit. Biar nggak kayak kembar dempet gitu saya ngeliatnya gitu. Nah, ini kan enak saya ngeliatnya enak. Katanya gara-gara Subshares ini kalian malah jarang punya temen, dijauhin sama teman-teman. Benar nggak? Bukan jauhin sih, Kak. Mungkin cuman last time with them aja sih, Kak. Last time with them. Ya, soalnya waktu untuk sendiri aja udah hampir nggak ada, Kak. Waktu buat diri sendiri hampir nggak ada. Iya, soalnya apa kan Kegiatannya setiap hari. kan ada apa, aku masih kuliah juga, Kak. Terus ada bisnis juga dan ada Subshares gitu. Tiap minggu at least once a week gitu. Oke. Ini bagi-bagi apa? Itu sembako, Kak. Bagi-bagi sembako Iya, di bawah kolong jembatan. di bawah kolong jembatan. Iya. Oke. Udah berapa lama ini? Setahun setengah ya, Kak. Udah 1 tahun setengah. Ini apa ini? Ini dia pengobatan gratisnya juga, Kak. Pengobatan gratis. Iya. Oh, berarti ada dokternya juga ya? Iya. Berarti kalian hubungin dokter juga untuk membantu hal ini? Yes, iya betul. Oh, Ke oke. tim Iya, di juga. sini juga di bangku penonton ada orang tua dari Sabrina dan juga Elena. Halo Om, Tante. Tante gimana melihat anak-anaknya melakukan kegiatan yang sangat positif kayak gini? Tante full support ya untuk Sabrina dan Elena. Tante selalu katakan kalau mereka melakukan aktivitas sosial, Tante selalu bangga sama mereka gitu. Kalau hanya mereka dapat high score di sekolahan, Tante anggap itu udah kewajiban mereka, udah tanggung jawab mereka sebagai pelajar gitu. Buat Om kan katanya anak-anaknya tuh terinspirasi sama papanya yang dulu pernah membantu anak mantan supirnya. Nyangka nggak sih Om perbuatan Om itu ternyata dicontoh sama anak-anaknya Om? Saya rasa senang aja, maksudnya anak-anak saya bisa ikut saya. Itu disuruh Om atau kemauan sendiri? Oh, itu dari kemauan mereka. Tapi yang menarik begini, artinya kan mereka harus ke lapangan ya. Ya, betul. Nah, mereka harus ke lapangan, Ya. mereka keturunan Tionghoa. Ya, betul. Mereka harus ke lapangan, Ya, di mana betul. mereka masuk ke sebuah lapangan yang mereka tidak tahu nih. Ya, Dan di sana bisa aja ada preman, ya kan? Ya. Bisa aja ada pemalakan, bisa aja banyak hal-hal yang berbahaya di lapangan tersebut gitu. Nah, ini sebagai orang tua gimana? Khawatir nggak? itu dia. Saya selalu percaya kalau kita melakukan hal yang baik, kita akan dapatkan hal yang baik pula. Tapi maksudnya ada antisipasi sebelumnya, karena saya juga percaya ketika melakukan hal yang baik pasti kita akan mendapatkan hal yang baik. Tapi banyak orang jahat pada orang baik, itu jadi masalah. Tapi saya juga tahu mereka juga ditemani oleh beberapa sukarelawan dan saya tahu memang keadaannya sudah aman. Oke. Nah itu, makasih ya, saya tanya ke Sabrina dan Elena. Nah, pernah nggak misalnya di lokasi, atau mungkin kalau udah di lokasi karena sudah ada acaranya mungkin baik-baik, tapi misalnya dalam keadaan menuju ke lokasi dan sebagainya digangguin preman, digangguin cowok dan sebagainya, pernah nggak? Thank God gak pernah sih, Kak. Digangguin sih nggak? Gak pernah, Kak. Sampai Belum sekarang pernah? nggak. Belum Iya. pernah. Jangan sampai, Kak. Jangan sampai. Mungkin harus kerjasama Sama Edgar. dengan Edgar. Oh iya, betul. Ya, gitu. Buat antisipasi ya, Kak. Iya, jadi datangnya dia dulu kan, ya kan? Udah bawa pedang, takut bersihin semua. dulu lapangan, aman, gitu. Baru masuk. Iya. Datang bawa toya, bener. Lu nggak salah ditimpukin orang, lu bener kalau datang bawa toya. Terus katanya Sabrina juga jago melukis ya? Aduh, bukan jauh kok, hobi aja kok. Terus katanya hasil lukisannya itu dijual, terus hasilnya untuk Oh ya, buat charity. Jadi kadang-kadang aku ketemu kasus yang kayak aku rasa urgent dan perlu dana satu juga. Akhirnya aku melelang lukisan aku. Seperti aku lelang lukisan apa? Bagus itu, iya. Hobi dong, Kak. bagus itu. Itu robekan majalah tuh. Mereka tulis tangan. Lukis. Bagus loh. Aduh, makasih, Kak. Nah, Tuh, kalau tuh. yang ini yang dilelang untuk membiayai salah satu anak asuh kita yang kita kasih beasiswa di ITB, Institut Teknologi Bandung. Oh ya? Iya. Jadi ada yang beasiswa di ITB gara-gara lukisan ini? Iya kan? Bener kan? Dilelang dapat berapa harganya ini? 6 juta sih, Kak. 6 juta? Iya, jadi itu buat satu semester. Jadi Buat satu semester. berikutnya ya pakai fund dari kita juga. Nah berikutnya anak itu gimana? Ya kita masih biayain tetap. Masih dibiayain? Iya.
Oh, ya. Keren ya. Ini untuk anak apa? Anak yatim, anak apa? Oh nggak sih Kak, tapi kita harus yang paling pasti harus nggak mampu. Nggak, maksud saya pemilihannya gimana gitu? Pemilihan anak tidak mampu nih gimana gitu? Maksudnya dari mana saya dapat anak-anak tersebut Iya, Kak? maksudnya kan kalau kita mau bantu orang gitu ya, apalagi di Indonesia lempar batu juga dapat orang susah gitu ya. Nah, kan kita harus memilih nih orang Iya, susah betul. seperti apa yang Iya. harus kita bantu kan begitu kan? Justru kita benar-benar sortir lumayan ketat sih Kak. Jadi most of them kita dapat dari orang yang kita kenal, yang kita bisa percaya, mereka yang kasih tahu kita bahwa anak ini memerlukan dan banget berprestasi. Nah setelah itu kita lihat juga cek dulu nilainya. Setelah itu kita survei untuk meyakinkan bahwa anak ini memang membutuhkan bantuan atau Oke. tidak. Gitu. Berarti artinya cara bercharity yang benar adalah bukan membantu orang susah, tapi membantu orang susah yang pantas untuk dibantu gitu kan ya. Kalau misalnya dia susah tapi dia malas-malesan, mabok-mabokan, Iya, dia betul. ngapain dibantu Iya. gitu ya. Nanti kasih uang buat tambah mabok terus ode mati. Tapi kalau dia punya prestasi di sekolah dan sebagainya dan dia tidak mampu, nah itulah yang harus Iya betul Kak. kita bantu. Dan saya sangat mementingkan karakter yang baik. Salah satu anak yang kita kasih beasiswa dia yang berinisiatif untuk bikin program baru kan dia di Semarang. Dia bikin research dan minta kita untuk bikin program di Semarang. Jadi membantu lansia-lansia yang membutuhkan di Semarang. Oh, jadi akhirnya ini kayak MLM ya? Ya maksudnya, iya dong. Kan Setelah dibantu dia setelah mencari dibantu, pembantu lagi. dia belajar dari hal Yes, tersebut, itu dia yang kita harapkan. membantu orang lain. Berarti artinya bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. betul. Oh, iya, keren. Oke, nah kalau misalnya dari masyarakat kita mau ngebantu, ini apa, yayasan atau Bukan, komunitas sosial Kak. apa? Komunitas sosial. Komunitas sosial. Iya. Oke. Kalau orang dari luar mau membantu komunitas sosial ini caranya gimana? Oh, bisa ke Instagram kita di Subshares, lalu bisa kontak kita dan memilih program apa yang mereka mau bantu, memang mau support gitu. Ya memang mau disupport. Apa aja programnya? Kita banyak sekali, ada beasiswa anak, Beasiswa anak. terus kita juga support anak-anak yang mempunyai penyakit kritis dan kronis seperti hidrosefalus, atresiani, lalu orang tua dengan penyakit kronis juga, dan kayak seperti stroke dan lain-lain. Antisipasi banjir. Iya, antisipasi banjir juga. Apa? Antisipasi banjir. Apa? Antisipasi banjir. Antisipasi banjir. Yes. Terus kalian dapat apa nih dari semua yang kalian lakukan? What you get actually? Kebahagiaan. Exactly. Kebahagiaan, melihat orang yang terbantu. Lalu kita juga ketemu dengan banyak orang baik dan juga orang hebat sebenarnya. Menginspirasi. Ya. Orang hebat itu menginspirasi kita untuk menjadi orang lebih baik lagi, jadi orang lebih berguna. Ya. Saat kita menjadi orang berguna, kita bisa melakukan lebih banyak, mengkontribusi lebih banyak. Saya punya teori. Nah, ini teori saya. Ini. Kalau setuju syukur, nggak setuju ya dengarkan aja ya. Tapi harus setuju sih. Maksa dong. Ya biarin, kan acara saya. Saya punya teori. Jadi teori saya mengatakan kebalikan dengan teori-teori orang lain. Teori saya mengatakan nggak ada satupun orang di dunia yang membantu tanpa minta imbalan. Itu nggak ada. Jadi orang pasti kalau ngebantu Kalau orang membantu itu Mengharap imbalan. pasti ada imbalan nih, pasti mengharapkan sebuah imbalan. oh gitu. Itu teori saya. Berarti Mas jadi kalau misalnya ngebantu orang mengharapkan imbalan dong? Iya. Apa yang diharapkan? Loh, gini. Imbalan itu bisa bersifat fisik, bisa bersifat benda, bisa bersifat psikologis. Nah, bisa bersifat psikologis. Itu yang kita harus tahu. Jadi contohnya ketika kita ngelihat kakek-kakek tua di jalanan, kita mau bantu nih kakek-kakek tua. Mau kita bantu, terus begitu mau bantu ternyata kita nggak bawa duit sama sekali, bener-bener nggak bawa duit gitu. Akhirnya kita nggak jadi bantu, kita pergi. Rasanya gimana? Kita rasanya gimana? Terus mau bantu nggak jadi. Karena kita nggak bawa duit ternyata pada saat itu, duitnya ketinggalan di rumah. Padahal udah mau bantu nih niat, rasanya gimana? Rasanya gimana ya? Oh pasti kepikiran, bener nggak? Oh, kepikiran. Nyesek, bener nggak? Nah, jadi ketika kita ngebantu orang, itu pasti kita butuh imbalan dari orang itu. Mau senyuman dia, mau ucapan terima kasih, mau melihat dia bisa makan, mau melihat dia di situ bisa beli minuman, tapi itu imbalan buat kita. Karena buat kita ngelihat balik ketika kita ngelihat dia makan, kita menjadi bahagia. Jadi ngebantu orang itu membahagiakan diri sendiri dan itu adalah imbalan. Itulah sebuah imbalan. Benar nggak? Iya kan? Imbalan.
Kalau enggak nggak ada. Kalau misalnya orang bantu nggak ada imbalan, ambil uangnya tabur di jalanan. Nggak gitu baru bantu yang susah nggak tahu lah gitu. Tapi enggak. Karena kita bisa melihat seseorang, kita bisa membantu dan kita berharap ketika orang itu dibantu, kita melihat sesuatu yang membahagiakan diri kita sendiri dengan cara membahagiakan orang lain. Nah, itu imbalan gitu. Bener kan? Benar. Bener lah, saya mah jarang salah emang orang. Kalau salah juga harus percaya. Ya kalau salah dibenarkan saja. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini, abis ini kita punya segmen kabar kabur. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Maaf nih ya Mas, Ya, nggak apa-apa. Mas Paling Dedi terakhir. kan udah pernah nikah, Iya, oh iya benar. tapi sekarang udah nggak lagi. Hati-hati kalau ngomong, Pak. Hati-hati. Mas Dedi kan udah pernah nikah, maaf nih Mas. Iya, iya. Ya, Mas Dia udah Dedi. pernah nikah, tapi sekarang udah nggak lagi. Mungkin dia ngasih angpau, ditarik lagi.